Sehari main kripto. 1 minggu main kripto. 1 bulan main kripto. Doge-doge tai lah. Halo warga dunia maya. Cryptocurrency adalah suatu fenomena yang tergolong baru pada dunia maya. Biasanya konsep dari suatu ekonomi di mana penciptaan sebuah currency selalu dimonopoli oleh bank sentral. Bahkan di Indonesia sendiri dalam undang-undangnya menyatakan bahwa bank sentral lah satu-satunya lembaga institusi yang bisa mengedarkan uang. Konsep dari suatu ekonomi di mana penciptaan currency itu biasanya dimonopoli oleh bank sentral. Layaknya Aqua, air mineral nomor 1 di Indonesia, Bitcoin merupakan mata uang cryptocurrency pertama. Yang pada mulanya, uang ini digunakan untuk membeli 2 buah pizza seharga 10.000 Bitcoin, yang waktu itu nilainya hanya $41. Berbeda dengan uang kertas, uang kripto tidak dikeluarkan oleh pemerintah ataupun lembaga institusi. Kripto diciptakan oleh orang-orang hebat dalam bidangnya, yakni kriptografi digital, di mana Bitcoin diciptakan oleh Satoshi Nakamoto dan Ethereum, mata uang kripto lainnya yang diciptakan oleh Vitalik Buterin yang pada saat itu hanya berusia 19 tahun. Mereka menciptakan program yang mengontrol mekanisme pengeluaran uang kripto atau biasa disebut dengan istilah mining. Nyatanya, sampai saat ini, Bitcoin adalah aset yang legal di Indonesia. Bagi pemerintah, kripto merupakan aset investasi komoditas layaknya emas. Namun tetap saja, kripto tidak bisa menjadi alat pembayaran yang sah atau sebagai pengganti rupiah. Mekanisme pasarlah yang murni akan menentukan nilai dari uang kripto itu sendiri. Tak ada pihak manapun yang bisa mengontrolnya. Bahkan, penciptanya pun tidak bisa melakukan intervensi terhadap ciptaannya sendiri. Semakin tinggi kepercayaan market terhadap koin tersebut, semakin tinggi pula nilai harganya. Namun, begitu juga sebaliknya. Menurunnya kepercayaan market terhadap koin, maka semakin dalam pula jurangnya. Maka kesimpulannya adalah, sentimen pasarlah yang menentukan naik turunnya mata uang cryptocurrency. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa mata uang kripto memiliki tingkat volatilitas yang sangat tinggi. Pada tahun 2020-2021 ini, Bitcoin sudah naik sebesar 200%, dari $8.000 menuju $29.000. Bahkan dari awal tahun 2021 sampai video ini dibuat, perjalanan Bitcoin sudah sempat meloncat lebih dari 2 kali lipat, dari $29.000 ke $63.000. Bisa Anda bayangkan akan sekaya apa penjual pizza pada tahun 2010 itu bila ia masih menyimpan koin-koinnya sampai saat ini. Kembali ke pertanyaannya, bisakah kita naik haji dengan berinvestasi pada Bitcoin? Maka jawabannya, tergantung. Ya, tergantung. Tidak seperti saham yang bisa kita analisa teknikal maupun fundamental sebelum membeli, kripto tergolong sulit untuk dianalisa. Kripto memiliki resiko yang sangat tinggi. Ia bisa naik 20-30% dalam sehari layaknya sebuah roket yang meninggalkan bumi, atau ia juga bisa terjun 20-30% bukan dalam 1 bulan, tapi 1 hari, layaknya roket itu kembali. Siapa yang bisa memprediksi kenaikan hampir 2 kali lipat setelah seorang pemilik toko mobil mengupdate status pada sosial medianya? Begitu juga dengan terjunnya Bitcoin setelah update status berikutnya dari pemilik toko mobil tersebut. Bila berkaca pada sejarah, setiap Bitcoin menyentuh harga tertingginya, ia akan turun kembali sebelum nantinya akan kembali lagi ke titik tertinggi selanjutnya. Maka, sebelum Anda memutuskan kendaraan Anda untuk mencapai sebuah destinasi yang Anda impi-impikan, pahami dulu kendaraan Anda. Pahami setiap risiko yang ada sebelum Anda berlayar mengarungi samudra. Semakin kita mengerti suatu hal, kita boleh taruh lebih banyak uang, energi, dan waktu kita dalam aset tersebut. Lalu, apa iya Bitcoin sama dengan naik haji? Saya Anjuli Islamai, sampai jumpa di episode berikutnya.